Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami laporkan kabar baru dari Kota Los Plus Jomja Iroja, pusat Thoriqah Siddiqiyah di seluruh dunia. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi pembicaraan di mana-mana. Khalifah Siddiqiyah Bapak Tasrikul Adib Aziz pun ikut angkat bicara mengenai rancangan undang-undang ini. Nah, sikap kita itu yang jadi DPR itu membuat rancangan undang-undang yang tujuannya adalah untuk memperkuat Pancasila. Nah, kok diperkuat ya memang dari dulu Pancasila ini kan sebagai dasar negara. Tapi banyak yang mentafsirkan atau mengeterapkan itu tiap-tiap pemerintahan itu berbeda-beda gitu loh ya. Mulai 45 ya. Apalagi masih 45 sampai 50-an itu masih transisi kemerdekaan. Ya, masih transisi. Kemudian sampai 55 ada Majelis Konstituante Pemilihan Umum 55. Nah, ini juga belum bisa menerapkan Pancasila dengan yang tepat gitu ya. Kemudian menjurus kepada negara serikat dan sebagainya. Majelis yang konstituante yang dipilih tahun 55 itu tidak berhasil membuat undang-undang dasar ya. Nah, ketika 45 kita sudah berhasil membuat undang-undang dasar 1945. Perjalanan waktu nggak bisa sampai membuat undang-undang dasar. Akhirnya Pak Karno membuat keputusan tahun 59, 59 dekret presiden. Intinya adalah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 45 yang dijiwai oleh pembukaan undang-undang, dan pembukaan undang-undang itu dijiwai oleh preambul Jakarta. Itu pidato Pak Karno demikian. Kenapa kok begitu? Ya memang begini, setelah Sumpah Pemuda ya, setelah Sumpah Pemuda 1928, kemudian para tokoh-tokoh ini merancang, kita akan mendirikan negara, itu merancang negara berdasarkan apa gitu ya. Nah, di dalam tulisan-tulisannya Pak Karno mempunyai pemikiran bahwa karena Pak Karno ini adalah orang yang kagum terhadap Kemal Atatürk, pemimpin Turki, yang mana Kemal Atatürk mendirikan negara Turki berdasarkan negara sekularisme. Intinya pemisahan antara negara dan agama. Maka di dalam tulisan-tulisan beliau, pemikiran beliau juga, yang baik adalah negara sekularisme. Itu tulisan beliau, pidato beliau mulai tahun 30-an sampai 40-an juga. Karena beliau berpendapat bahwa negara tidak akan bisa maju kalau dengan agama. Apa itu? Maka harus sekularisme, harus dipisah agar supaya negara bisa maju, agama juga bisa harus maju. Maksudnya demikian. Jadi pemisahan antara agama dan negara. Akan tetapi tokoh
nasional kita yang lain, Muhammad Nasir, berpendapat sebaliknya. Mayoritas bangsa Indonesia adalah agama Islam. Di dalam agama Islam, di samping mengatur hubungan kita kepada Tuhan, kita pun juga di situ ada hubungan, bagaimana hubungan antara manusia dan manusia, bagaimana manusia dengan, di situ juga diatur tentang sosial hubungan manusia, dan juga masalah kenegaraan juga ada. Maka akan bisa maju kalau berdasarkan agama Islam, yaitu Quran. Wah, ini perdebatan ini bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya ketika di dalam persiapan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang waktu itu dibentuk oleh Jepang, maka pada 1 Juni 1945 Bung Karno pidato tentang rancangan, ya, rancangan negara, dasar negara dan tujuan negara. Dasarnya adalah yang disebut Pancasila, tapi urutannya bukan begitu, masih internasionalisme, kemudian juga demokrasi dan sebagainya, ya. Belum yang tersusun ini, yang kelima malah ketuhanan. Nah, di dalam pidatonya itu kemudian belum menjabarkan bahwa yang dimaksud 5 sila ini nanti bisa diberas menjadi 3 sila, yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang berbudaya gitu. Dan bisa diberas lagi menjadi eka sila, yaitu gotong royong. Itu pidato Pak Karno tahun 1 Juni 1945. Itulah yang disebut yang sekarang dikatakan hari lahir Pancasila. Itu masih rancangan. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya masih ada perdebatan karena banyak tokoh-tokoh pemikiran yang lain. Akhirnya Pak Karno membentuk lagi panitia, gitu loh ya, panitia 9 gitu. Panitia 9 yang diketuai juga oleh Pak Karno, karena kalau yang 1 Juni masih rancangan gitu. Tapi belum disetujui, maka membuat panitia 9 yang kita ketahui akhirnya 22 Juni ya, tanggal 9 Juni membuat panitia, 22 Juni musyawarah akhirnya muncullah yang namanya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ini kalau 1 Juni masih memang inisiatif pemikiran pribadi Pak Karno. Tapi kalau sudah 22 Juni adalah hasil pemikiran bersama Pak Karno, Pak Hatta, dan 9 orang itu. Piagam Jakarta sudah disetujui oleh panitia 9 itu. Kemudian setelah akan diajukan menjadi dasar negara, hanya ada protes dari Indonesia Timur bahwa akan memisahkan diri karena ada 7 kalimat itu, ya, kalimat itu. Maka akhirnya Pak Hatta membuat inisiatif dengan minta persetujuan kepada yang lain, apa itu saya lupa ya. Akhirnya menjadi Pancasila yang sekarang ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini. Antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam masyarakat peradilan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disahkan konsensus menjadi dasar negara. Nah, ini berlaku terus sampai sekarang karena sudah konsensus. Tapi tafsirannya ini menurut pemerintahan, tiap-tiap pemerintahan ini berbeda-beda. Nafsirkan Pancasila itu pelaksanaannya berbeda-beda. Gitu loh ya. Nah, zaman Orde Baru malah dipakai sebagai alat untuk untuk apa itu? Yang lain yang tidak dengan undang-undang subversif dan sebagainya. Akhirnya tahun kemarin 17 saja. Nah, kemudian dibuatlah yang namanya BPIP, Badan apa itu? Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan. Nah, tapi hanya melalui Kepres, ya, Kepres. Mereka minta supaya dijadikan undang-undang, gitu loh ya. Asalnya itu begitu. BPIP ini yang apa ketuanya yang akhir-akhir ini malah membuat kontroversial itu. Agama musuh besar Pancasila itu. Kesel lidah namanya. Nah itu, nah ini supaya dijadikan undang-undang, bukan hanya sekedar keputusan kepresiden, jadi supaya lebih meningkat lagi. Lalu di situ akhirnya dirumuskan. Nah kemarin itulah dalam keadaan COVID begini, wah kok cepet-cepet temen ya DPR membuat rancangan undang-undang, kemudian rapat pleno disahkan. Gitu ya. Walaupun di dalam perdebatan itu umpamanya Partai Gerindra menerima dengan catatan. Kalau PDIP mungkin pengusung memang ya otomatis, kemudian PKB dan Golkar dan sebagainya ikut saja. Ya. Gerindra menyetujui dengan persyaratan, demikian juga PAN menyetujui dengan persyaratan. Nah, PKS menolak penuh-penuh. Nah, Demokrat tidak ikut-ikut. WO walkout. Itulah. Tapi karena yang besar ya itu ya karena akhirnya lolos di dalam rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR. Nah, rancangan undang-undang ini akan dibawa kepada pemerintah, gitu loh ya. Nah, di situ kemudian baru oleh masyarakat, dinilai satu persatu tiap-tiap pasal-pasalnya. Nah, di situ memunculkan kejutan-kejutan, kekagetan-kekagetan. Antara lain yang prinsip ya TAP MPRS nomor 25 tidak dicantumkan. Nomor 25 tahun 66 tidak dicantumkan. Padahal itu adalah mencantumkan bagaimana MPRS tahun 66 adalah menyatakan bahwa ideologi komunisme, Leninisme, Stalinisme dilarang di Indonesia. Nah, karena memang sejarahnya memang PKI itu memang mau mengganti Pancasila, gitu. Tapi dengan bukan konstitusional, tapi dengan inkonstitusional. Tadi ada TAP MPS, ada TAP yang menguatkan lagi TAP 2003 nomor 1. Nah, inilah kemudian akhirnya ada reaksi dari masyarakat, terutama organisasi keagamaan. Majelis Ulama protes.
RU supaya dibatalkan. Banyak memang di situ ya, antara lain itu yang utama. Yang kedua, di dalamnya mengandung bahwa Pancasila ini nanti akan bawa ke Trisila dan Ekasila. Ya, yang ketiga ada lagi tujuan pendidikan yang asalnya dalam Undang-Undang Dasar itu adalah untuk meningkatkan manusia yang iman dan takwa. Di situ sudah hilang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan. Wah, itulah yang kemudian akhirnya menjadi terutama umat Islam. Makanya Majelis Ulama seluruh Indonesia protes. Ya. Nah, kemudian Muhammadiyah protes, NU protes, dan ulama-ulama yang banyak yang protes ya, karena itu tadi. Jadi masalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tidak menjadi sebuah konsideran di situ. Wah, akhirnya curiga, apakah nanti seperti tahun dulu-dulu komunis akan bisa masuk kembali, yang itu namanya hati-hati dan kecurigaan kan boleh, karena di situ sudah jelas-jelas tidak ada. Namanya politik makanya terus pensiunan jenderal semua protes. Iya, jenderal protes yang lama-lama itu ya. Protesnya kepada pemerintah karena sekarang sudah bola di tangan pemerintah gitu loh ya. Akhirnya Pak Presiden memanggil Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan juga Yasona Lauli untuk bermusyawarah bagaimana ini dengan adanya protes masyarakat yang demikian besar, karena yang prinsip ini akan hilang, lama-lama bisa akan hilang gitu ya. Akhirnya membuat keputusan ditunda pembahasannya gitu ya. Ya kita ya bersyukur saja, alhamdulillah. Ini sebagai informasi terutama kepada Ikhwan 2 ya, biar tahu lah ya. Karena pelajarannya di situ pelajaran cinta tanah air gitu ya. Di dalamnya muatan politik berbangsa dan bernegara. Maka dari itu tentang masalah jati diri bangsa ini pun juga masih banyak pendapat yang macam-macam. Saya dilapori oleh Pak Langgeng. Ya, Pak Langgeng jelas jati diri bangsa adalah alinea ketiga. Karena Pak Langgeng sebagai relawan cinta tanah air. Gitu. Mana Pak ini? Di luaran sana, jadi di bangsa itu gotong royong. Tidak apa-apa, yang penting Pak Langgeng tetap berpegang pada. Ya kita kan harus, pembukaan undang-undang ini adalah ibaratnya kitab suci bagi kita, kitab suci bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya itulah yang kita pegang. Kalau gotong royong kan tidak ada masuk ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita jadi di bangsa ya apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Oh iya Pak, siap. Siap ngawal maksudnya gitu. Jadi beliau mengatakan, Pak, saya ini ibaratnya masuk hutan Pak, gitu. Masuk hutan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa keluar dari hutan dengan selamat gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Langgeng dengan mengacu pada apa yang dari Siddiqiyah ini bisa diterima gitu ya, bisa diterima, walaupun ada yang tidak bisa menerima. Ya itu tadi ya kan. Jadi Siddiqiyah bagaimana? Siddiqiyah tetap ya, apa yang telah diajarkan oleh Bapak Kiai bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah diibaratkan sebagai kitab suci bagi kehidupan bangsa dan negara. Di dalamnya
mengandung dasar-dasar negara dan juga tujuan bernegara di situ. Mulai ayat ke-1 di mana kita wajib menghapus sifat penjajahan, kan begitu ya, dalam pelajaran di THGP kan begitu ya. Nah, alinea ke-1 kalau dipraktekkan wis gak ono korupsi jane ngono. Gak ono korupsi. Sifat penjajahan harus hapus dari atas dunia bahkan. Jadi kita sebetulnya mempunyai suatu kewajiban konstitusional, yaitu menghapus sifat penjajahan dari atas dunia. Tapi sebelum dari atas dunia, dari Indonesia dulu gitu ya. Nah, kalau sifat-sifat penjajahan seperti zalim, tamak, mufsid, fasad, ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, innallaha la yuhibbul zalimin, dan sebagainya yang dalam Al-Quran itu. Sifat zalim, sifat tamak, sifat untuk menguasai hak-hak orang lain, tidak peduli kepada orang lain, tidak untuk rakyat. Nah, itu harus dihapus. Sifat jujur, sifat ikhlas, sifat cinta sejati, cinta tanah air sejati, itu harus. Alinea 1 saja kalau dipraktekkan, nah sudah tidak ada. Polisi-polisi penal ya kan. Aparat hukum nganggur ya. Nah, ada kejahatan sekali. Bangsa Indonesia sudah yang dipakai adalah akhlakul mahmudah semua. Itu kalau alinea pertama. Belum alinea kedua. Gitu. Bisa ada Lailatul Qadar. Belum alinea ketiga, jati diri bangsa. Apalagi alinea keempat. Nah, umumnya ini yang sing digawe umum kan alinea keempat ya. Sampai muncul pilar-pilar gitu. Dasar. Kalau kebijakan dasar. Pancasila itu dasar negara. Nah, kalau itu bukan undang-undang dasar kemudian difahami melalui periksa rasa dan karsa, dirasakan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan negara kita ini, bangsa kita ini, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya Allah kepada kita. Nah, otomatis cita-cita negara adil makmur akan segera tercapai. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.